الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها المؤمنون الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا qu anfusakum wa ahlikum nawa. Hai sekalian orang beriman, jaga dirimu dan jaga keluargamu dari ancaman siksaan api neraka. Surat At-Tahrim surat ke-66 ayat 6. Kaum muslimin berbahagia, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama, marilah kita semua bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah terus menerus memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita tanpa henti. Dari dulu sampai sekarang dan insya-Allah sampai akhir hayat kita kelak. Karena itu mari kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah terlalu banyak untuk kita. Salat dan salam tentu juga selalu kita mohonkan kepada Allah supaya Allah juga terus curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin berbahagia, kita tentu juga bersyukur Muhammadiyah yang melaksanakan muktamar beberapa hari yang lalu di kota Solo, alhamdulillah sudah selesai, lancar, sukses dengan terpilihnya 13 unsur pimpinan pokok inti. Tanpa ada problem, tanpa ada kendala sedikit pun. Tentu semuanya adalah karena rahmat Allah kepada Muhammadiyah dan kepada bangsa Indonesia. Moga ke depan Muhammadiyah bersama ormas lain di Indonesia memberikan kontribusi yang jauh lebih baik bagi kehidupan umat dan bangsa yang kita cintai ini. Lalu juga memang Allah mentakdirkan memberikan musibah bagi kita bangsa Indonesia. Di samping banjir, tanah longsor dan musibah di mana-mana, beberapa hari yang lalu Allah juga memberi ujian kepada saudara kita di Cianjur. Gempa 5,6 skala Richter dengan hampir atau mungkin lebih 300-an korban nyawa, luka ribuan, rumah yang hancur banyak, harta benda yang hilang juga banyak. Mari kita berdoa kepada Allah bagi mereka yang telah dipanggil Allah. Moga Allah ampuni segala dosa mereka dan diterima segenap amal ibadah mereka dan ditempatkan di sisi yang terbaik di sisi Allah. Bagi mereka yang harta benda mereka hilang, hancur, kita doakan moga-moga Allah beri ganti yang lebih baik. Kaum muslimin berbahagia, topik khutbah kita kali ini berkenaan dengan krisis pendidikan agama di rumah tangga bisa melahirkan fenomena murtad. Krisis pendidikan agama di rumah tangga bisa melahirkan fenomena murtad. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, saya ingin mengajak kita semua. Saya yakin kita semua jamaah yang hadir adalah warga masyarakat Sumatera Barat bersuku Minang. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih bisa bangga dengan adagium selama ini? Adat basandi syara, syarak basandi kitabullah. Masih pantaskah kita bangga itu? Kalau dikaitkan dengan fakta
kalau dikaitkan dengan realitas yang terjadi. Dalam kaitan itu, izinkan saya menyampaikan sebuah realitas, sebuah kenyataan yang saya alami 3 bulan yang lalu, akhir Agustus kemarin. Pada akhir Agustus itu, saya ditelepon oleh salah seorang pejabat penting di pemerintahan kabupaten, kota kabupaten, di salah satu pemerintahan di Sumatera Barat. Tapi mohon maaf, saya tidak menyebut nama daerahnya untuk menjaga kehormatan daerah itu. Apa yang disampaikan oleh pejabat itu, pejabat ini pejabat eselon di pemerintahan itu. Beliau menelpon saya, Pak Dr. Zaim, izin saya menyampaikan keluhan kami keluarga. Apa-apa? Saya bilang, begini Pak, keluarga kami tengah menghadapi musibah yang sangat besar. Apa itu Pak? Salah satu kemenakan kami bertekad bulat hendak murtad ke agama Katolik. Lalu di mana masalahnya Pak? Lalu dia cerita. Dia cerita panjang. Lalu dia minta saran kepada saya, Pak Doktor, apa kira-kira yang harus kami lakukan? Lalu saya sampaikanlah mendengar keluhan beliau, menyampaikan kemenakan kandung beliau yang bertekad bulat untuk murtad. Saya sampaikan beberapa saran. Pak, yang membolak-balikan hati manusia itu adalah Allah. Karena itu mohonlah sungguh-sungguh Bapak keluarga besar kepada Allah, mengadu kepada Allah, mulai dengan banyak-banyak istighfar. Mohon kiranya kemenakan Bapak itu ditetapkan hatinya sampai akhir hayatnya dalam Islam. Mengadulah kepada Allah, perbanyaklah istighfar. Saya katakan begitu. Lalu yang kedua, Bapak memang tengah diuji dengan ujian yang berat. Kenapa? Kemenakan kandung Bapak hendak murtad. Jelas ini ujian berat, musibah. Dalam agama saya katakan bahwa salah satu fungsi penting dari sedekah adalah mencegah kita dari sekian banyak kemungkinan musibah. Maka saya anjurkan, tolong Bapak sekeluarga melakukan sedekah sebanyak-banyaknya. Di balik sedekah mohon kepada Allah supaya kemenakan Bapak tetap hatinya dalam Islam sampai akhir hayatnya. Lalu yang ketiga, bisa jadi ini ada kelalaian, kealfaan keluarga Bapak, kakak Bapak, atau sumando Bapak. Saya bilang, saran saya kepada beliau adalah perbanyaklah istighfar Pak. Bapak sekeluarga besar, tolong perbanyak istighfar. Mungkin ada kelalaian. Lalu dia sampaikan, Pak, insya Allah saya akan sampaikan ini semua 3 hal yang Bapak sampaikan kepada keluarga besar saya, khususnya uni saya dan sumando saya, katanya gitu. Lalu 3 hari setelah itu beliau nelpon lagi, Pak, bisakah Bapak datang ke rumah kemenakan saya supaya Bapak bisa bantu melunakkan hati kemenakannya itu? Saya katakan insya Allah Pak, saya akan datang. Di hari janjian saya datang di depan kantornya. Lalu saya berbicara dulu dengan si Bapak itu. Pak, berdasarkan teori orang-orang yang murtad selama ini, salah satu faktor utama kenapa ada banyak orang mudah murtad disebabkan oleh ibarat kita membangun rumah. Kalau fondasi rumahnya, adukan semennya lemah, kurang, jangankan gempa 9, skala Richter, gempa 3,4 saja bisa menyebabkan rumah itu runtuh. Saya katakan begitu. Artinya begini Pak, kalau pendidikan agama di rumah kemenakan Bapak itu lemah, maka memang sangat mungkin, sangat logis kalau terjadi kemenakan Bapak hendak bertekad mau murtad. Saya katakan gitu. Lalu dia jawab dengan bahasa awak, yo itu banalah Pak, nan ambo alami salamoko. Ambo lah acuk berang dengan uni ambo, lamu kecil menganan kemenakan ambo untuk salah segala macam, tak jadi perhatian. Kalau gitu Pak, ambo lah dapat akar masalahnya, bahwa memang akar masalahnya kemenakan Bapak mau murtad disebabkan oleh lengahnya, tidak sungguh-sungguhnya orang tuanya terutama untuk membimbing, mendidik anak-anaknya dengan agama yang kuat di rumah. Dengan bekal itu saya datang ke rumah dengan si Bapak ini. Akhirnya saya lakukan wawancara 2 jam. Tapi kaum muslimin yang berbahagia, saya menemukan hal-hal yang luar biasa.
Dia katakan, ini gadis, sampai sekarang masih gadis saya kira, tamatan perguruan tinggi negeri di Kota Padang. Mohon maaf saya tidak sebut juga perguruan tinggi negeri apa. Jadi dia katakan bahwa, Pak, ya betul saya bertekad mau pindah ke agama Katolik. Lalu alasannya kenapa? Saya katakan, alasannya begini, Pak. Jujur saya tidak merasakan apa-apa dalam Islam ini. Jiwa saya tidak pernah merasa nyaman dengan Islam. Tidak ada kesejukan saya rasakan. Dalam hati saya, astagfirullahalazim. Seorang anak gadis Minang mengungkapkan dengan terbuka pernyataan yang menurut saya luar biasa menyedihkan kita semua. Bahkan ada yang lebih menyedihkan dari itu. Dia ungkapkan, Pak, saya begitu tamat SMA sudah merasa yakin Allah itu tidak ada sesungguhnya. Coba kamu sih membayangkan seorang anak Minang mengaku tidak lagi percaya dengan adanya Tuhan. Dan inilah yang disebut dengan ateis, anti Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Dan itu ternyata ada pada anak kemenakan kita orang Minang. Coba bayangkan, begitu parahnya. Dua hal itu menyentak hati saya, menyentak perasaan saya. Dia mengatakan tidak percaya lagi kepada Tuhan, lalu kemudian dia merasakan tidak pernah merasakan kesejukan jiwanya dalam Islam. Lalu saya tanya, kok seperti itu? Kenapa? Entahlah Pak, katanya gitu. Tapi kalau memang, saya sebut saja namanya si Putri. Tapi kalau memang Putri tidak percaya kepada Tuhan, kok tahu-tahu sekarang mau pindah ke agama Katolik? Ada apa? Semenjak itu Pak, Putri terus mencoba belajar berbagai macam agama. Dia pelajari agama Hindu, dia pelajari agama Buddha, dia pelajari agama Katolik, Protestan dan segala macam. Tapi dia ungkapkan, akhirnya katanya, saya merasa kok hati saya merasa sejuk dengan agama Katolik. Jiwa saya semakin luar biasa terpukul dengan pernyataan itu. Coba bayangkan kemenakan kita, anak Minang dari Islam, mengaku jiwanya mendapatkan kesejukan dalam agama Katolik. Lalu dia cerita pula, karena dia masa kesejukan itu, dia datanglah ke gereja Saverius dekat dengan kita ini, sendirian, tanpa teman, tanpa diketahui oleh orang tuanya. Tujuannya apa? Untuk belajar lebih mendalam tentang agama Katolik. Lalu akhirnya dia bertekad bulat akan pindah ke agama Katolik. Sudah urus segala macam surat untuk dibaptis. Ternyata dia diterima bekerja di Jakarta. Pindah di Jakarta, dia bahkan sudah ikut misa. Misa itu ibadah Katolik yang dilakukan secara online. Coba bayangkan anak kemenakan Minang sudah melakukan ibadah agama Katolik secara online. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kaum muslimin berbahagia. Panjang ceritanya. Yang saya mau katakan adalah, saya juga bersoal jawab dengan orang tuanya, papa mamanya. Pak, saya tanyakan, selama ini si Putri ada enggak rutin diingatkan untuk salat? Dijawab si mamanya, iya lah Pak. Lalu papanya mengatakan, oh, ada Pak. Tapi yang semandonya, yang bapaknya pun saya mengatakan, jam berutuju dah lah, katanya gitu. Artinya apa? Si mamanya ini tentu juga tahu bahwa kemenakannya ini tidak dipedulikan pendidikan agamanya di rumah. Enggak. Coba bayangkan Pak, kata si bapak itu, pakai anak kemenakan ambo dia telutui oroknya dibabiarkan saja oleh orang tuanya ini. Dibiarkan. Dan si Putri ini mau mengatakan, Putri memang tidak bisa diatur-atur Pak, kata anaknya ini. Para jamaah sekalian, tentu tidak mungkin saya cerita semua. Akar masalahnya jelas, yaitu pendidikan agama di rumah si Putri ini, kemenakan si bapak ini sangat lemah. Orang tuanya tidak terlalu mempedulikan pendidikan agama di rumah, mengingatkan salat jarang. Maka inilah yang terjadi. Inilah yang terjadi. Beberapa hari yang lalu si bapak ini saya kontak lagi dengan WA. Katanya memang si Putri ini masih bertekad bulat dan sudah hampir mau dibaptis. Tidak bisa berubah doh Pak. Kira-kira itu kata si bapak itu.
Lalu saya katakan, tolong Pak, terus diadakan pendekatan persuasif. Persuasif, ingatkan si putri itu. Dampaknya nanti, kalau dia memang bertekad pindah ke agama Katolik itu. Lalu di akhir pertemuan saat itu, ke si putri saya katakan, kalau yo putri mau murtajo, tolong pikirkan satu hal. Jangan pernah melukai hati orang tua. Sebab apa? Kalau satu kali putri melukai hati orang tua, kehidupan putri nanti tidak akan selamat, kata saya dalam bahasa awak. Gitu. Kamu muslimin berbahagia, saya khawatir putri yang satu ini, yang saya ceritakan ini, yang saya ketemu akhir bulan Agustus kemarin, jangan-jangan satu dari sekian banyak putri-putri Minang yang mengalami proses dan problem yang sama di rumah tangganya. Apa itu? Sangat mungkin juga banyak di antara kita yang tidak begitu serius, tidak begitu sungguh-sungguh mendidik agama dia di rumah tangga. Cobalah lihat di jalan-jalan di hari Jumat ini, di mana-mana awak salat di masjid, orang ramai di jalan, anak-anak muda. Apakah mereka tidak diingatkan oleh orang tua mereka untuk salat Jumat? Salah satu contoh yang begini menurut saya khawatirkan ini ibarat gunung es. Gunung es itu yang terlihat di permukaan sedikit, tapi sangat mungkin kenyataannya sangat banyak. Sangat mungkin kenyataannya sangat banyak. Kaum muslimin berbahagia, saya selama ini tidak terlalu percaya dengan isu-isu kristenisasi, apalagi yang dilakukan oleh misionaris. Tapi ini jelas, faktanya tidak bisa dibantah. Kalau selama ini ada pepatah di kalangan orang awam, jalan dia lihat orang lalu. Yang sekarang yang terjadi bukan jalan dia lihat orang lalu, jalan dia lihat orang rumah. Mudah-mudahan kita semua faham maksudnya. Maksudnya apa itu? Ketidakpedulian mendidik anak di rumah menyebabkan anak menemukan jalannya sendiri, keluar dari Islam. Saya yakin dan percaya kita semua tidak mau, terutama tentu anak keturunan kita. Karena itu saya menghimbau, mari ini kita jadikan pelajaran. Sangat betul kata Nabi itu, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Setiap anak itu pada dasarnya lahir dalam keadaan suci. Kedua orang tuanya lah yang menentukan, menjadi faktor penentu apakah si anak menjadi Yahudi, Majusi atau Nasrani. Kaum muslimin berbahagia, tidak ragu lagi orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam hal apakah si anak ini menjadi muslim atau non muslim. Saya menghimbau karena itu, karena yang saya sampaikan ini fakta, mari kita jadikan ini sebagai perhatian sungguh-sungguh, pelajaran untuk kita semua, iktibar untuk kita semua. Karena itu, kalau selama ini barangkali kita tidak terlalu sungguh-sungguh mendidik anak di rumah, saya menghimbau tidak apa-apa kita agak nyinyir mengingatkan mereka untuk salat, nggak apa-apa. Nyinyir mengingatkan mereka untuk baca Al-Quran, nyinyir memberi contoh yang baik. Karena pendidikan rumah tangga itu sesungguhnya adalah pembiasaan. Dan berdasarkan teori pendidikan yang paling ampuh adalah pendidikan di rumah tangga. Karena itu mari kita sekali lagi melakukan introspeksi dan menjadikan pendidikan rumah tangga kita sebagai tugas wajib kita yang harus kita laksanakan tanpa bisa kita keluar dari tanggung jawab itu. Karena itu masa depan agama anak kita, masa depan sejauh mana agama anak kita tergantung pada pendidikan agama di rumah tangga. Dan itu tanggung jawab kita semua, tanggung jawab orang tua. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini menjadi iktibar dan menjadi perhatian kita semua, agar ke depan tidak ada lagi putri-putri seperti ini terjadi di ranah Minang yang kita cintai ini. Aku liqauli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yadhharu 'ala din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal mu'minuna hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Kaum muslimin berbahagia, belajar dari apa yang saya sampaikan pada khutbah yang pertama tadi, maka kita tidak bisa membantah tengah terjadi krisis pendidikan agama di rumah tangga orang-orang Minang. Ini membuktikan krisis pendidikan agama. Ini membuktikan krisis tanggung jawab orang tua. Tidak bisa tidak. Krisis tanggung jawab orang tua. Mungkin orang tua sibuk. Mungkin orang tua tidak acuh. Mungkin orang tua tidak paham dengan tanggung jawabnya. Semuanya bisa. Maka melalui mimbar ini saya ingin mengingatkan kita semua. Sesalah-salah anak, yang paling salah dan yang paling bertanggung jawab adalah orang tuanya. Kalau saja nanti di akhirat si putri seperti ini dituntut oleh Allah, ditanya oleh Allah kenapa dia murtad, mungkin dia akan jawab bahwa orang tuanya tidak mengajari dia. Maka yang masuk neraka menggantikan dia adalah orang tuanya. Kenapa? Kelalaian orang tua. Orang tua tidak menunaikan kewajibannya. Karena itu jangan dipandang enteng tugas dan tanggung jawab pendidikan agama di rumah tangga kita. Sekali lagi, dampaknya tidak main-main. Coba bayangkan murtad. Kita selama ini membenci istilah murtad di Minangkabau. Dan banyak di kalangan kita, pemuka adat terutama, tidak ada orang Minang murtad. Karena apa? Katanya kepribadiannya Islam. Tapi bagaimana dengan ini? Bukankah ini fakta? Ini kenyataan. Karena itu, sekali lagi bahwa kita bangga dengan adagium adat bahasa isyarat, syarat bahasa kitabullah, iya. Tapi kenyataan bahwa ada krisis pendidikan agama di rumah tangga tidak bisa pula kita bantah. Ada krisis tanggung jawab orang tua juga tidak bisa kita bantah. Saya menghimbau kepada semua jamaah, mari kita tunaikan tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh. Kalau selama ini ada kekurangan kita, mari kita perbaiki. Sekali lagi, kalau saya mengistilahkan, dakwah awak agak nyinyir doh mengingatkan anak salatnya, puasanya, cara berpakaiannya, baca Al-Qur'annya. Itu jauh lebih baik ketimbang kita tidak melakukan apa-apa. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah mengkarunia kami dengan anak cucu, keturunan kami. Selama ini ya Allah kami telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Tapi kami akui ya Allah, ada kelalaian kami, ada kealfaan kami, dan ada kekurangan kami. Ya Allah, ampuni kekurangan kami. Bantu kami ya Allah untuk menjadi pendidik yang baik bagi anak-anak kami. Dan jadikan semua anak-anak kami dan cucu kami ya Allah menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Ya Allah, kami tahu ada putri yang tengah bertekad untuk murtad. Ya Allah, izinkan kami bermohon kepada Engkau. Tetapkan hati putri dalam Islam sampai akhir hayatnya. Kukuhkan hati putri dalam Islam sampai akhir hayatnya. Ya Allah, kuatkan hati putri dalam Islam sampai akhir hayatnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa baghi
ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.